dalam 6 bulan gitu ya, 6 bulan ini gejala ini dalam 6 bulan itu dilihat bahwa dia terus-menerus menggunakan benda mati itu sebagai rangsangan, alat rangsangan seksual. Sobat B, aku mau spill tempat ngopi yang asik dan juga asri nih buat kamu. Tempatnya di Coffee Temple. Kamu bisa ngopi sambil liatin yang ijo-ijo. Eits, bukan kolor ijo loh ya, tapi tanaman yang begitu banyak. Nggak percaya? Makanya datang langsung ke Coffee Temple, Jalan Tukajina, Panjer, Renon, Denpasar. Atau kamu bisa follow Instagramnya @coffeetemple. Bitalk Podcast. Be smart, be healthy, be happy. Sobat B, jumpa lagi di Bitalk Podcast. Kita masih di Coffee Temple, Jalan Tukajina, Panjer, Renon, Denpasar. Udah lengkap ya, jadi ternyata Panjer dan Renon itu beda. Ini ternyata cetek banget ya pengetahuanku. IPS dulu aku kemana ya? Iya, lengkap sama angin juga. Iya, tadi sempat terbang. Ini aku harus megang baju karena terbang terus bajuku. Oke, jadi kalau mau ngopi dari pagi sampai jam 23 itu jam berapa sih? Jam 11 malam bisa ngopi. Setauku tuh ada promo juga di jam-jam tertentu, Mbak. Oh, happy hours. Iya, terus ada juga kayak buy one get one free. Oh, bawa teman banyak dong. Aku besok bawa teman-temanku. Boleh. Jadi temanku tak minta duduk di sini satu, duduk sini satu. Kita aja bawa temen lagi satu tuh makan aja kerjanya. Di balik layar. Jadi wow, suara motornya keras sekali. Jadi kalau mau nyari Coffee Temple ini tuh tepatnya tuh di Renon Box. Nama tempatnya itu Renon Box. Jadi di Renon Box itu ada Coffee Temple. Terus ada juga trim room. Jadi kalau mau potong-potong rambut, barbershop ya buat cowok-cowok pingin ganteng gitu, boleh langsung datang ke sini pokoknya. Itu dari Renon pos Indonesia itu terus dikit, terus belok kiri ya dikit ya. Nah ya dari lapangan Renon tuh kan lurus tuh cari Pertamina yang kiri jalan. Nah sebelum Pertamina itu kamu boleh belok kiri terus di kiri jalan tepat itu Coffee Temple ya. Sip, kita lanjut lagi ngobrolin tentang fetis karena udah ada yang DM di Instagram kita. Di segmen sebelumnya kita juga udah bahas ya Mbak ya. Tapi mungkin kita sebelum nanti ke ciri-cirinya, gejala, kalau aku punya gejala-gejala, ternyata aku fetis nih, gejala-gejala ini. Tapi kita review dikit fetis ini seperti apa. Fetis ini adalah perilaku penyimpangan seks. Penyimpangan seks. Iya. Jadi dia orang yang terikat secara erotis itu pada benda mati atau benda-benda atau tubuh manusia yang bukan bukan genital. Genital itu alat genital ya. Jadi misalnya kuping, terus jempol kaki ya. Rambut. Terus yang benda-benda mati itu misalnya lateks, kemudian lingerie. Lingerie itu pakaian dalam yang dari dari sutra misalnya, atau heels tadi dibilang ya. Heels, terus kayak jaring-jaring gitu ya. Celana dalam bekas. Celana dalam yang ya bekas atau celana dalam yang baru terserah. Kemudian misalnya ada rambut warna orange menarik misalnya, atau kaki ya, bentuk kaki gitu ya. Bagian dari tubuh yang bukan alat-alat genital. Oke, itu ya. Tadi kita juga di segmen sebelumnya kita udah bahas juga penyebab gitu ya Mbak. Jadi silakan tonton di segmen sebelumnya. Sama jadi, ini kalau kita ulas pakaian. Kalau kita ulas lagi berarti sama dong topik kita ya. Tapi aku mau tahu Mbak, aku kan nggak tahu juga apa yang aku lakukan selama ini ataupun ciri-ciri yang ada di aku ataupun gejala-gejala yang ada di diri aku ini ternyata tergolong fetis loh gitu. Gejalanya atau cirinya seperti apa? Bisa nggak sih kita rasain gitu? Sebelum ngomong ciri-ciri ya, itu biasanya dilakukan seperti apa? Dipegang bahannya itu, diraba-raba, dicium, kemudian dirasakan gitu ya. Diterawang. Kemudian ada cuman dilihat gitu, dilihat dengan sensasi mata, itu bisa. Nah, kemudian gejalanya itu gejala apa sih? Gejalanya itu terangsang, terus ada nggak ya di situ ada rasa malu nggak, ada rasa tekanan nggak, ada rasa merasa tidak mampu melakukan tanpa menggunakan benda mati tersebut. Nah, berbicara soal cirinya itu
dalam 6 bulan gitu ya, 6 bulan ini gejala ini dalam 6 bulan itu dilihat bahwa dia terus-menerus menggunakan benda mati itu sebagai rangsangan, alat rangsangan seksualnya. Kalau dia parah biasanya dia nggak perlu melakukan hubungan dengan orang lain. Jadi kalau sangat parah itu menciumi kaos kaki saja atau menciumi celana itu sudah dia bisa ereksi gitu loh. Udah terpuaskan sudah juga secara parah seks. Dia. Kalau yang belum parah dia masih menginginkan berhubungan dengan orang lain. Itu masih kita bilang tuh mild lah gitu. Berarti fetishnya ada tingkat keparahannya juga. Ada. Kalau dia sudah tidak memerlukan orang lain kan dia sudah benar-benar melakukan penyimpangan. Nah, apa sih bedanya, ciri apa ya yang dilihat orang? Kenapa kok orang lain tuh melihat itu kan fantasi seksual wajar saja gitu. Fantasi seksual wajar saja kalau pleasure itu dilakukan oleh orang yang keyakinannya bahwa seksual itu adalah memuaskan. Ada orang yang melihat bahwa kultur religi itu tidak memperkenankan melakukan perbuatan seksual kalau belum menikah dan sebagainya. Nah, ini kita harus lihat. Kita ini kan bukan hidup di dunia dunia barat gitu ya. Tapi kalau itu menjadi pilihan atau apa itu tergantung pada orang tersebut. Saya bukan bicara soal ini, bukan bicara soal agama atau kultur. Kita bicara di sini adalah soal sebuah gejala gitu ya. Nah, kalau misalnya dia gelisah terus selama 6 bulan berturut-turut tanpa melakukan rangsangan dengan alat-alat benda mati ini secara 6 bulan gelisah terus. Nah, ini mulai ada ciri-ciri, ada gejala dia begitu. Kemudian mulai mencari-cari alat-alat itu supaya memuaskan dia. Kalau ini 6 bulan berturut-turut tuh sampai perilakunya berubah seperti itu. Nah, ini ada kecenderungan dia penyimpangan di dalam penyimpangan seksual. Kemudian ada nggak ya rasa malu di dalam dirinya mendera-dera? Ada nggak ya tekanan itu kayak gimana, stres, kalau nggak dilakukan tuh stres, itu namanya tekanan ya, yang kita bilang tekanan. Nah, tekanan ini yang menyebabkan stres, makanya dorongan tekanan itu kalau tidak dilakukan karena dia berupa penyimpangan, dia menjadi stres. Gitu. Itu kita bisa lihat selama rentang waktu 6 bulan itu minimal kita lihat. Kalau kan sebagai seorang psikolog klinis atau seorang seksolog misalnya ya, saya bukan seorang seksolog tapi saya seorang psikolog klinis misalnya, itu harus dipertanyakan secara 6 bulan menurut indikasinya apa, berturut-turut apakah Anda merasakan ini, apakah Anda melakukan ini. Nah, pertanyaan itu kalau itu terjawab maka terindikasi gitu. Jadi terindikasi. Nah, bagaimana lagi misalnya harus diketahui. Nah, ada tes yang tertentu ya, seperti itu. Jadi kita tidak boleh sebagai seorang psikolog atau psikiater atau seorang ahli seksolog itu enggak bermain asumsi dia. Jadi memang diagnosisnya harus detail. Berarti kita nggak semata-mata langsung bilang fetishnya dia kaos kaki gitu, nggak bisa gitu ya. Termasuk kalau psikolog itu mencari backgroundnya bagaimana, kemudian itu terjadi seperti itu dan sebagainya. Kita bukan advisor ya, psikolog itu kita adalah orang yang secara sebagai cermin. Kalau orang datang kepada kita, aku nih kok ngerasa ada gini. Nah, kita kan bertanya, punya SOP untuk bertanya. Backgroundnya ini, kemudian jadi apakah benar dia punya ciri-ciri gejala seperti itu, kita tanya. Tapi itu kan boleh dikatakan ciri-ciri untuk terindikasi nggak sih seorang ini punya fetish gitu ya. Tapi ketika seseorang ini sudah punya fetish kayak tadi yang boleh dikata udah tingkat keparahannya tinggi gitu ya, bisa nggak sih, karena kan itu kalau ngeganggu si pasangan atau dirinya sendiri itu kan gimana gitu ya Mbak, itu bisa nggak sih sebenarnya di kayak terapi lah biar dia hilang atau bisa sembuh kan? Kalau tidak dilakukan dia tertekan untuk melakukan, nah itu mengganggu dia. Kalau dia menggunakan bersama orang lain dan orang lain itu tertekan, itu mengganggu dia, ya kan? Makanya kemudian subjek yang mengalami fetish bisa nggak disembuhkan? Wah, ini bisa banget gitu, tapi jangkanya panjang banget. Butuh proses. Ada pengobatan dengan hormon. Dan itu kan kalau kita pengobatan dengan hormon itu bukan psikolog yang melakukan.
Misalnya itu bisa dilakukan ahli seksolog, dokter seksologi, dokter ya, yang boleh melakukan pengobatan hormon hanya seorang yang memiliki pendidikan dokter dan spesialis. Misalnya dia ahli hormon memang, atau dia seorang seksolog yang mengetahui pengobatan dengan hormon misalnya, atau dia seorang psikiater yang dia refer pada orang yang bisa mengobati dengan hormon, atau di dalam kemampuan psikiater itu ada obat-obatan yang bisa mempengaruhi hormon. Seperti itu. Tapi kalau seorang psikolog, apa yang dilakukan? Melakukan terapi behavior, terapi perilaku, terapi pikiran, terapi kognisi, terapi apa? Nah, itu yang dilakukan. Nah, kalau seorang yang mengalami penyimpangan perilaku, kemudian datang pada psikolog, dia datang lalu seperti aku sakit kepala, minum obat, nggak bisa satu kali, memang harus berproses namanya. Nah biasanya, ini masyarakat ini biasanya nggak sabar untuk dalam proses, gitu ya. Bisa berapa lama? Oh bisa bertahun-tahun bahkan gitu, bisa berbulan-bulan, bisakah berminggu-minggu? Ya bisa. Kalau keinginan dari subjek yang mengalami penyimpangan perilaku ini keras sekali keinginannya, maka dia akan berproses dengan bantuan-bantuan terapi begitu. Kalau enggak ya, kalau dia merasa itu bisa, kalau dia ingin cepat, dia bisa mempercepat dirinya dengan kesadaran dirinya, membangun kesadaran bersama proses dengan psikolog, atau tergantung. Kalau dia parah ya memang membutuhkan waktu yang agak lama. Oke, tapi ini bisa intinya ya, tapi butuh proses ya Mbak Butuh ya. proses, ya. Oke, udah dikasih kode, kita waktunya udah habis untuk bahas kita serius fetish ya, banget. Aku mau nyemil, beneran nggak mau nyemil? Iya, satu aja. Soalnya aku ntar batuk-batuk lagi. Batuk lagi. Kalau batuk nanti tinggal nunggu sponsor obat batuk aja kan. Allah. Kita akan lanjut nanti di segmen selanjutnya, di video selanjutnya. Kita mau bahas tentang toxic. Kalau sebelumnya kita toxic relationship, tapi ini ternyata ada istilah toxic positivity. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya, masih di Coffee Temple, Sobat Bi, di Jalan Tukajinah, Panjernon, Denpasar. Sambil nyemil nanti kita mau pesen minum ya biar nggak batuk ya. Kita jumpa lagi, bye.